Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Evaluasi Program Pendidikan Inklusif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Cakuntala dan ada 4 teman saya lainnya, yaitu Hafida Ulia Azimah, Isnaini Mundarifah, Putri Indah Nurani, dan Sherly Nandakusuma. Pertama, saya akan menjelaskan tentang evaluasi program. Menurut Widoyoko, merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan secara cermat untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan atau keberhasilan suatu program dengan cara mengetahui efektivitas masing-masing komponennya. Tujuannya yang telah ditetapkan sebelumnya, evaluasi program adalah upaya untuk meningkatkan keterlaksanaan suatu kebijaksanaan secara cermat dengan cara mengetahui efektivitas suatu kebijakan. Dari beberapa pengertian para ahli, saya sebutkan satu dan kesimpulannya yaitu bahwa evaluasi program merujuk pada suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi terhadap jalannya suatu program guna mengetahui efektivitas masing-masing komponennya. Evaluasi program berguna untuk mengetahui tujuan yang sudah tercapai dan bagian mana yang belum tercapai serta apa penyebabnya. Dari hasil evaluasi dapat sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan alternatif kebijakan yang dapat atau tepat untuk mengambil sebuah keputusan. Pengertian pembinaan evaluasi program pendidikan inklusif. Untuk mengembangkan pengetahuan, bakat, serta keterampilan peserta didik, langkah atau upaya yang perlu dilakukan suatu lembaga pendidikan adalah melalui pembinaan. Pembinaan adalah proses, cara, perbuatan membina, pembaharuan, penyempurnaan, dan usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Kalau pembinaan kesiswaan itu merupakan bagian yang sangat penting dalam terselenggaranya pelaksanaan pendidikan. Maksudnya adalah mengusahakan agar siswa dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu proses, cara, perbuatan membina peserta didik agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan nasional. Agar penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka perlu dilakukan pembinaan oleh yang berwenang. Yang berwenang melakukan pembinaan adalah Dinas Pendidikan, provinsi, dan atau kabupaten atau kota, sesuai dengan mekanisme masing-masing daerah. Secara teknis, operasional pembinaan sekolah inklusif dilakukan oleh pengawas sekolah masing-masing daerah. Pembinaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat dilakukan secara berkala maupun insidental sesuai kebutuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafida Ulia Azimah, NPM 171446092. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai monitoring atau pengawasan menurut para ahli. Yang pertama dari George R. Terry. Beliau mengartikan bahwa pengawasan merupakan mendeterminasi apa yang telah dilakukan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan itu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua ada dari Tabrani Rusyani tahun 1997. Beliau menyatakan bahwa pengawasan adalah pengendalian yang dilakukan dengan melaksanakan pemeriksaan, penilaian kemampuan, meningkatkan dan menyempurnakan baik manajemen maupun bidang operasional lainnya. Nah, dan yang terakhir
atau yang ketiga ada Oxfam tahun 1995, mengartikan bahwa monitoring adalah mekanisme yang sudah menyatu untuk memeriksa bahwa semua itu berjalan untuk direncanakan dan memberi kesempatan agar penyesuaian dapat dilakukan secara metodologis. Jadi, monitoring atau pengawasan merupakan pengamatan, pemeriksaan, pengendalian, dan pengoreksian dari seluruh kegiatan organisasi, dan juga merupakan suatu proses pemantauan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan manajemen sekolah. Nah, untuk kegiatan monitoring yang dimaksud dalam kegiatan pembelajaran di inklusi itu untuk mengawali keterlaksanaan penyelenggaraan program pendidikan inklusif, sehingga hasilnya itu dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan inklusif. Nah, materi monitoring itu meliputi aspek manajemen proses pendidikan dan pengembangan sekolah. Kegiatan monitoring itu biasanya dilakukan secara berkala, minimal 1 kali dalam 1 tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Putri Indah Nurani, NPM 101. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tujuan pembinaan dan monitoring. Tujuan pembinaan secara umum adalah melatih atau mendidik individu maupun kelompok dengan tindakan dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan. Sedangkan tujuan monitoring sendiri adalah yang pertama, mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi. Yang ketiga, melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan kegiatan. Yang keempat, mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan. Yang kelima, menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah tanpa menyimpang dari tujuan. Materi selanjutnya yaitu tujuan monitoring dan evaluasi. Dalam melaksanakan proses monitoring dan evaluasi, pengelolaan satuan pendidikan tentu ada tujuan di dalamnya. Tujuan diadakannya monitoring dan evaluasi dalam mengelola sekolah antara lain yang pertama, untuk kepentingan pengambilan keputusan, misalnya tentang akan digunakan atau tidaknya suatu sistem, strategi, atau metode. Yang kedua, penelitian evaluasi merupakan kegiatan pengumpulan data secara sistematis guna membantu para pengambil keputusan. Yang ketiga, untuk menyempurnakan program, kelayakan program dilanjutkan atau dihentikan, diubah ataupun diganti. Yang keempat, sedangkan Suharsimi Arikunto dan Cepi Safiruddin menyatakan bahwa ada 2 macam tujuan evaluasi, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan umum diarahkan pada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus diarahkan pada masing-masing komponen. Selanjutnya ada jenis-jenis monitoring. Yang pertama ada pengawasan ekstern dan intern. Nah, untuk pengawasan ekstern sendiri yaitu pengawasan dari luar atau dari pihak luar organisasi. Nah, untuk pengawasan intern sendiri yaitu pengawasan yang dilakukan dari dalam organisasi yang bersangkutan. Nah, yang kedua ada pengawasan preventif, represif, dan umum. Untuk pengawasan preventif sendiri yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana. Pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakannya. Yang selanjutnya ada pengawasan umum. Pengawasan umum adalah pengawasan terhadap seluruh aspek pelaksanaan tugas pokok organisasi. Yang ketiga ada pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Untuk pengawasan langsung sendiri yaitu pengawasan yang
dilakukannya dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat terhadap objek yang diawasi. Nah, untuk pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi atau pengawasan dan dilakukan dari jarak jauh. Yang keempat, pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi atau pengawasan dan dilakukan dari jarak jauh. Yang keempat, ada pengawasan formal dan informal. Pengawasan formal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat yang resmi. Sedangkan pengawasan informal adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau social control. Misalnya, surat pengaduan masyarakat melalui media massa atau melalui Badan Perwakilan Rakyat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Selina Kusuma, NPM 123. Saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk pembinaan dalam sekolah inklusif. Yang pertama, pembinaan terhadap pendidikan dan tenaga kependidikan. Meliputi pendidikan khusus. Pendidikan khusus ini maksudnya adalah pendidikan yang diperuntukkan bagi individu yang secara khusus dibina secara akademik dengan kurikulum dan pembelajaran yang terfokus dalam penanganan anak berkebutuhan khusus. Contohnya adalah PLB atau pendidikan luar biasa, yaitu salah satu program studi di sebuah perguruan tinggi yang secara khusus mendalami tentang ruang lingkup anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, mengadakan sosialisasi. Bentuk pembinaan bagi pendidikan dan tenaga kependidikan yakni melalui perkumpulan yang tujuannya untuk mengetahui lebih mendalam tentang pendidikan inklusif. Yang ketiga, mengikuti organisasi atau asosiasi. Asosiasi ditunjukkan untuk membantu pendidik dalam memperoleh informasi dan pengetahuan seputar pendidikan inklusif dan memberikan pendidikan yang sesuai dengan nilai kemanusiaan dan memberikan akses yang seluas-luasnya bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Yang keempat, seminar. Yang kelima, melakukan kerjasama dengan para ahli. Adanya kolaborasi yang dekat antara guru, kelas, dan para ahli dalam bidangnya membantu terlaksananya pendidikan inklusif secara optimal. Contohnya, kolaborasi antara guru kelas dengan penerapi wicara sangat penting bagi keberhasilan siswa yang mengalami kelainan bahasa dan bicara di kelas. Yang kedua, pembinaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Agar penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka perlu dilakukan pembinaan oleh yang berwenang. Yang berwenang melakukan pembinaan adalah Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten atau Kota sesuai dengan mekanisme masing-masing daerah. Secara teknik, operasional pembinaan sekolah inklusif dilakukan oleh pengawas sekolah masing-masing daerah. Pembinaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat dilakukan secara berkala maupun insidental sesuai kebutuhan. Yang ketiga, pembinaan terhadap anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, menggunakan bimbingan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, bimbingan dilakukan secara berkala, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, memberikan apresiasi terhadap anak berkebutuhan khusus dengan mengadakan suatu kegiatan atau acara yang memaksimalkan potensinya. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan teman sebaya, orang tua, dan para ahli. Selanjutnya, bentuk-bentuk monitoring dalam sekolah inklusif. Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengawal keterlaksanaan penyelenggaraan program pendidikan inklusif. Nah, materi monitoring meliputi aspek manajemen, proses pendidikan, dan pengembangan sekolah. Kegiatan monitoring dilaksanakan secara berkala minimal 1 kali dalam 1 tahun dan dikoordinasikan dengan institusi terkait. Monitoring dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, Dinas Pendidikan Daerah tingkat 1 atau Dinas Pendidikan Daerah tingkat 2 atau kota. Dalam menjalankan monitoring, Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten atau Kota dapat bekerja sama dengan LPTK PLB yang ada.
Aspek monitoring meliputi persiapan penyelenggaraan, peserta didik, ketenagaan, sarana prasarana, pendanaan, manajemen, pemberdayaan masyarakat, dan aspek lain yang relevan. Instrumen monitoring dan evaluasi disiapkan oleh masing-masing institusi sesuai dengan kebutuhan. Nah, hasil monitoring dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan mutu layanan pendidikan inklusif, sebagai bahan untuk penyusunan program, penyempurnaan strategi, pelaksanaan program, dan memformulasikan kebijakan di masa yang akan datang dalam upaya peningkatan mutu pendidikan inklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Mundarifah dari kelompok 7 tentang evaluasi program pembelajaran inklusi. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pelaporan, di mana setiap penyelenggara pendidikan inklusi diwajibkan membuat laporan tertulis tahunan kepada atasan langsung yang tembusnya dikirim kepada Direktorat Pendidikan Sekolah Luar Biasa, di mana laporan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat yang pertama peserta didik, di mana yang kita ketahui bahwa dalam sekolah dengan sistem pendidikan inklusi mempunyai beberapa peserta didik. Peserta didik di dalam sekolah tersebut pasti berbeda-beda dengan peserta didik sekolah lainnya pada umumnya. Seperti di dalam sekolah tersebut pasti terdapat peserta didik yang berkebutuhan khusus, lalu yang memiliki kekurangan, memiliki bakat, namun juga mempunyai peserta didik normal seperti itu. Nah, untuk cara penerimaan peserta didik tersebut juga sama seperti biasanya. Jadi sekolah menerima peserta didik yang dijelaskan tadi itu dengan cara mendeteksinya dengan melakukan tes seperti itu. Lalu yang kedua, memuat kurikulum. Sebenarnya kurikulum yang dilakukan atau yang digunakan dalam sekolah tersebut merupakan kurikulum reguler yang biasa digunakan di sekolah-sekolah pada umumnya seperti itu. Namun dikarenakan siswa mempunyai hambatan yang berbeda-beda seperti itu, mempunyai kebutuhan khusus seperti itu, yang sifatnya mulai dari ringan, sedang, dan berat. Maka dari itu di dalam pengimplementasiannya kurikulum tersebut dimodifikasi seperti itu, sehingga kurikulum tersebut sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang ada di sekolah tersebut seperti itu. Nah, untuk pengembangan kurikulum itu menjadi beberapa model. Yang pertama yaitu model kurikulum reguler penuh. Jadi modelnya itu kurikulum yang digunakan itu kurikulum reguler seperti kurikulum yang digunakan sekolah-sekolah yang lainnya seperti itu. Nah, mungkin untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus itu nanti akan difokuskan kepada proses pembimbingan belajar, motivasi, dan ketekunan belajarnya seperti itu, namun dengan kurikulum reguler seperti itu. Yang kedua yaitu model kurikulum reguler yang sudah termodifikasi. Di sini guru melakukan modifikasi dalam kurikulum itu berupa modifikasi strategi, media pembelajaran, jenis penilaian, pelaporan maupun program-program tambahan yang lainnya. Namun dengan tetap memacu pada sistem reguler, sistem kurikulum reguler seperti itu. Nah, modifikasi di sini bertujuan agar mengatasi kesulitan anak berkebutuhan khusus
yang dikarenakan atau diakibatkan secara langsung. Nah, dengan diadakannya modifikasi di dalam kurikulum tersebut, diharapkan anak-anak berkebutuhan khusus mampu mengikuti pembelajaran dengan kurikulum reguler seperti itu. Yang ketiga yaitu model kurikulum PPI atau program pendidikan individu. Nah, di mana kurikulum ini dikembangkan oleh guru kelas yang melibatkan guru kelas, guru bimbingan khusus, kepala sekolah, orang tua, dan tenaga ahli yang terkait seperti itu. Nah, untuk model kurikulum ini itu digunakan untuk peserta didik yang mempunyai hambatan belajar yang tidak memungkinkan untuk melakukan proses pembelajaran, walaupun kurikulum tersebut sudah dimodifikasi seperti itu. Jadi, walaupun kurikulum itu sudah dimodifikasi, anak ini masih belum dapat mengikuti pembelajaran karena hambatan-hambatan tertentu seperti itu. Nah, berdasarkan dengan kurikulum ini, peserta didik kebutuhan khusus seperti ini dapat dikembangkan potensi belajarnya dengan menggunakan kurikulum PPI tersebut, dan dapat disetting dengan kelas reguler seperti biasanya, namun dengan kurikulum PPI seperti itu, sehingga peserta didik yang berkebutuhan khusus tersebut tetap dapat mengikuti pembelajaran reguler seperti biasa seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu tenaga pendidik. Dikarenakan siswanya yang berbeda-beda, sehingga tenaga pendidiknya pasti juga berbeda-beda. Nah, untuk tenaga pendidikan dalam sistem pendidikan inklusif ini, yang pertama itu ada guru kelas, di mana guru kelas itu adalah pendidik atau mengajar pada suatu kelas tertentu di sekolah umum yang sesuai dengan kualifikasi dan persyaratan, serta tanggung jawab atas pengelolaan pembelajaran dan administrasi di sekolahnya. Tugas-tugas dari guru kelas itu yang pertama dapat mengkondusifkan pembelajaran sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Seperti itu. Yang kedua, dapat menyusun dan melaksanakan asesmen di dalam kelas tersebut. Yang ketiga, menyusun program pembelajaran individual atau PPI tersebut dan dengan guru pembimbing khusus atau GPK. Lalu memberikan program remedial pengajaran dan melaksanakan administrasi kelas seperti itu. Nah, yang kedua adalah guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran adalah guru yang mengajar mata pelajaran tertentu sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan. Di sekolah umum biasanya terdapat guru mata pelajaran itu di guru penjaskes, lalu guru agama seperti itu. Nah, itu mempunyai kualifikasi khusus kan di mata pelajaran tersebut, mata pelajaran tertentu seperti itu. Nah, untuk tugas dari guru mata pelajaran ini sama seperti guru kelas, yaitu pertama, menjaga kondusif kelas agar berjalan lancar pembelajaran. Yang kedua, menyusun dan melaksanakan asesmen. Yang ketiga, menyusun program pembelajaran individu atau PPI bersama dengan guru pendidik atau pembimbing khusus. Nah, lalu memberikan remedial, lalu melaksanakan administrasi kelas seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu guru pendidikan khusus. Guru pendidikan khusus di sini yaitu guru yang mempunyai latar belakang pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapat pelatihan tentang pendidikan khusus atau luar biasa.
yang ditugaskan di sekolah inklusi, seperti itu. Nah, tugas dari guru pendidikan khusus adalah menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama-sama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran. Lalu membangun sistem koordinasi antar guru, pihak sekolah, dan orang tua peserta didik. Lalu melaksanakan pendampingan anak berkebutuhan khusus pada kegiatan pembelajaran dan bersama-sama dengan guru kelas atau mata pelajaran. Lalu memberikan bantuan layanan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan dalam mengikuti pembelajaran. Jadi di dalam sekolah tersebut terdapat tiga guru, yaitu guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pendidikan khusus. Selanjutnya yang keempat yaitu sarana dan prasarana. Seperti yang kita tahu, dalam sekolah inklusi pasti anak berkebutuhan khususnya berbeda-beda, tidak hanya satu. Semisal ada anak tunanetra, anak tunarungu, anak tunagrahita, lalu anak berbakat seperti itu, anak kesulitan belajar seperti itu. Sehingga sarana dan prasarana yang diperlukan setiap anak, setiap individunya itu pasti berbeda. Misalkan dalam media pembelajarannya, peralatan, kebutuhan peralatannya, lalu sumber belajarnya, seperti itu pasti berbeda-beda. Contohnya saja dalam anak tunanetra, kebutuhannya pasti berbeda dengan anak tunarungu, seperti itu. Anak tunanetra membutuhkan alat orientasi dan mobilitas, seperti itu. Sedangkan anak tunarungu membutuhkan alat bantu dengar, lalu latihan bina persepsi bunyi, irama, seperti itu. Jadi kebutuhannya pasti berbeda-beda. Anak tunagrahita pun berbeda peralatannya dengan kedua anak yang tadi, seperti itu. Selain itu, anak berbakat pun pasti juga berbeda, mulai dari media pembelajaran, apa yang diperlukan, seperti itu pasti berbeda dengan yang lainnya, seperti itu. Nah, kenapa sarana dan prasarana ini berbeda satu dengan yang lainnya? Karena gini, pasti kan penangkapan setiap anak itu kan pasti hambatan-hambatannya berbeda, sehingga cara penangkapannya, lalu cara mereka belajar seperti itu pasti berbeda, sehingga peralatan, sumber belajar, media pembelajaran itu setiap anak berbeda. Lalu selanjutnya ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini seperti biasa ya. Jadi proses pembelajaran ini berupa perencanaan pembelajaran, lalu pelaksanaan pembelajaran, lalu pelaksanaan evaluasi. Seperti itu. Pelaksanaan pembelajarannya itu juga seperti biasa, guru memberikan persepsi, lalu guru membuat siswanya menjadi aktif, itu harus ya, seperti itu sebenarnya. Lalu guru memberikan seperti pancing-pancing atau persepsi seperti itu kepada siswanya agar siswanya aktif. Lalu guru memberikan reward seperti itu kepada siswanya agar siswanya menjadi termotivasi untuk belajar, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi, proses evaluasi, di mana guru itu akan melakukan penilaian kegiatan pembelajaran secara langsung ataupun kegiatan pembelajaran baik secara lisan, tertulis maupun dengan pengamatan, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu
penilaian bagi peserta didik yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata. Nah, penilaian tersebut dilakukan dengan cara membandingkan prestasi sebelumnya dari anak tersebut, seperti itu. Karena kan gini, setiap kemampuan siswa A, B, C itu kan pasti kan berbeda-beda. Nah, apabila dilakukan perbandingan antara siswa satu dengan siswa yang lainnya, nanti itu kan jadi tidak gimana ya, karena kemampuan yang tidak sama itu nanti jadi tidak sama kayak gitu loh, kayak gitu. Jadi perbandingannya itu dilakukan dengan membandingkan prestasi sebelumnya, seperti itu. Nah, yang terakhir di tahap evaluasi itu ada pengadaan tindak lanjut. Nah, tindak lanjut yang dilakukan guru itu bisa berupa remedial, seperti itu. Jadi guru melakukan remedial untuk menindaklanjuti dari evaluasi yang diberikan kepada anak-anak, seperti itu. Nah, yang terakhir atau yang keenam adalah hasil evaluasi. Hasil evaluasi itu berupa nilai atau berupa pengamatan, bisa berupa perkembangan dari anak dari sebelumnya, seperti itu loh. Jadi dari sebelumnya, prestasi sebelumnya itu dibandingkan dengan prestasi evaluasi sekarang, seperti yang tadi dijelaskan. Nah, itu nanti akan diketahui apakah anak itu ada perkembangan atau tidak, seperti itu. Selain itu juga ada yang tertulis itu berupa nilai seperti itu. Yang pengamatan itu nanti bisa berupa sikap-sikap, seperti itu. Nah, itu dilihat perkembangannya seperti apa, seperti itu. Jadi untuk pembuatan pelaporan ini tadi ada beberapa kan. Yang pertama ada peserta didik, ada kurikulum, lalu ada tenaga pendidik, ada sarana dan prasarana, lalu ada proses pembelajaran dan hasil evaluasi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.